Dengarkanlah baik-baik, wahai anak cucuku. Ribuan tahun sejarah dunia telah dibohongi oleh catatan-catatan dangkal yang hanya mampu melihat wujud bendawi dari sebuah peradaban. Apa yang selama ini tertidur dalam kegelapan perut Gunung Padang bukanlah sekadar makam raja penguasa atau monumen mati sisa masa lalu yang usang. Ini adalah rahasia terbesar Karuhun kita, sebuah reaktor spiritual raksasa, tempat pusat pusaran energi murni berada yang sengaja disembunyikan dari keserakahan peradaban modern, menanti saat yang paling tepat untuk dihidupkan kembali demi menyelamatkan keseimbangan alam semesta. Orang-orang pintar di zaman ini terus menggali tanah dan menembakkan radar ke dalam bumi, meraba-raba dalam kebutaan nurani mereka sendiri. Mereka menemukan anomali ruang kosong di kedalaman teras kelima. Sebuah rongga raksasa yang tidak masuk akal bagi nalar keilmuan. Mereka menyebutnya temuan geologi atau sekadar ruang harta karun tersembunyi. Sungguh betapa sempitnya pandangan mereka. Ruang hampa di jantung gunung ini bukanlah kekosongan biasa. Ini adalah wadah dari ketiadaan yang berisi segalanya. Sebuah dimensi kebatinan murni yang hanya bisa ditembus oleh mereka yang telah suci jiwanya. Rongga misterius yang tidak tersentuh itu sejatinya adalah bilik moksa, tempat suci paling rahasia di mana para tetua agung pada zaman purba melepaskan raga jasmani mereka untuk menyatu secara sempurna dengan Sang Pencipta Agung. Di ruang hampa inilah jasad mereka tidak membusuk dimakan waktu, melainkan melebur perlahan menjadi cahaya murni yang abadi. Tidak ada tulang belulang dan tidak ada peti mati bermandikan emas di sana. Yang tersisa hanyalah jejak energi pusaka abadi yang terus berputar menjaga keseimbangan tanah Nusantara dari kehancuran dan malapetaka. Jika engkau menajamkan telinga batinmu dan melepaskan segala belenggu pikiran duniawi, engkau pasti akan mendengar sebuah detak jantung yang bergetar pelan, namun sangat dahsyat dari dalam perut Gunung Padang. Itu adalah resonansi murni dari reaktor spiritual purba yang ternyata masih sangat aktif berdenyut hingga detik ini. Ruang hampa itu senantiasa bekerja, layaknya sebuah jantung raksasa yang tidak pernah lelah memompa prana kehidupan, menyerap energi kotor dan amarah dari seluruh penjuru bumi, memurnikannya dalam keheningan yang total, lalu memancarkannya kembali sebagai anugerah. Jangan pernah berpikir untuk sedetik pun bahwa pusaka sebesar dan seagung ini dibiarkan terlantar tanpa penjagaan yang ketat. Di alam kebatinan yang tak kasat mata, bilik moksa tersebut dikelilingi oleh benteng gaib yang sama sekali tidak tertembus. Pasukan maung bodas atau harimau putih astral, utusan para dewa dan karuhun, mengelilingi setiap jengkal ruang anomali suci itu. Mereka menatap
dalam diam, namun tidak akan pernah segan mencapik-capik sukma siapa saja yang berani mencoba menembus rahasia agung ini dengan niat kotor dan kesonggongan. Jangan pernah berpikir untuk sedetik pun bahwa pusaka sebesar dan seagung ini dibiarkan terlantar tanpa penjagaan yang ketat. Di alam kebatinan yang tak kasat mata, bilik moksa tersebut dikelilingi oleh benteng gaib yang sama sekali tidak tertembus. Pasukan maung bodas atau harimau putih astral, utusan para dewa dan karuhun, mengelilingi setiap jengkal ruang anomali suci itu. Mereka menatap dalam diam, namun tidak akan pernah segan mencapik-capik sukma siapa saja yang berani mencoba menembus rahasia agung ini dengan niat kotor dan kesonggongan. Engkau telah menyaksikan sendiri bagaimana mesin-mesin paling canggih dan bor baja raksasa milik manusia modern selalu mengalami kegagalan dan patah saat mencoba menembus lapisan pelindung menuju teras kelima. Mereka berdiri kebingungan dan hanya bisa menyalahkan kerasnya batuan andesit purba tersebut. Padahal sejatinya bukan batu yang menolak kehadiran mereka, melainkan perisai frekuensi tingkat sangat tinggi yang menolak segala bentuk materi kasar ciptaan manusia. Ruang hampa itu menolak dengan keras untuk diukur oleh logika pikiran yang picik dan memaksakan kehendak. Ketahuilah bahwa di titik paling tengah dari ruang hampa tersebut terdapat sebuah pusaran energi suci yang terus berputar selamanya, membentuk pola mandala yang begitu sempurna. Inilah wujud asli dari reaktor spiritual yang selama ini aku maksudkan. Ia menyimpan cetak biru dari peradaban manusia purba leluhur agung yang telah mencapai puncak kejayaannya, bukan melalui penempaan besi dan rakitan mesin, melainkan melalui penguasaan mutlak atas energi alam dan vibrasi suara semesta. Di sanalah tersimpan rapat semua rekaman kebijaksanaan zaman Lemuria yang terlupakan. Segel pelindung ruang hampa ini sama sekali tidak terbuat dari bongkahan baja tebal atau rentetan mantra yang diukir sembarangan pada sebongkah batu, melainkan murni dari frekuensi nada yang amat sangat spesifik. Hanya sang pewaris sejati pencerahanlah yang tahu nada pembuka ini. Nada gaib yang harus disuarakan itu bukanlah berasal dari pita suara jasmani, melainkan terpancar langsung dari getaran cakra jantung yang terdalam. Jika satu saja nada sumbang terucap akibat keraguan dan ketakutan duniawi, maka segel itu justru akan semakin mengunci dirinya selamanya. Pertanyaan yang mungkin muncul di benakmu adalah, mengapa para karuhun memutuskan dengan bulat untuk menyembunyikan reaktor maha dahsyat ini di kedalaman perut bumi? Jawabannya adalah karena mereka telah melihat dan meramalkan akan datangnya zaman kegelapan, yaitu zaman Kali Yuga, di mana manusia akan saling memangsa demi kekuasaan materi semata. Jika energi reaktor Gunung Padang ini jatuh ke tangan mereka yang hatinya masih diselimuti tebal oleh nafsu angkara murka,
maka kekuatan ini dapat membalikkan lempeng bumi, menghancurkan daratan dengan seketika. Kini masa perubahan peradaban itu telah benar-benar berada di depan mata kita semua. Bumi tua kita ini semakin lelah menanggung beban penderitaan kerusakan dan amarah manusia yang tak kunjung padam. Denyut energi keramat dari bilik moksa di bawah sana terasa semakin kuat memanggil jiwa-jiwa lama yang terpilih. Mereka yang merasakannya akan mengalami kegelisahan batin yang sangat hebat. Sebuah dorongan tak tertahankan untuk kembali ke jalan Dharma. Teras kelima bukan sedang memanggil para ilmuwan atau raja penguasa, melainkan memanggil jiwa luhur sang pelayan alam. Ingatlah pantangan ini sebelum seseorang diizinkan untuk melangkah masuk ke dalam misteri bilik hampa tersebut. Ia wajib untuk terlebih dahulu melewati ujian kemurnian sukma yang amat sangat berat. Sang penempuh jalan harus membersihkan seluruh batinnya dari 7 sifat buruk manusiawi yang selalu merusak tatanan jiwa. Jika tertinggal sebersit saja rasa sombong, rasa dengki atau ketamakan di dalam dasar hatinya, maka energinya akan langsung berbenturan hebat dengan kemurnian reaktor Gunung Padang yang berakibat pada kegilaan batin yang tiada akhir baginya. Kunci utama dari perjalanan mulia ini bukanlah tentang membongkar paksa situs suci yang sudah tertata dengan alat-alat kasar, melainkan tentang bagaimana engkau menyelaraskan vibrasi rohmu dengan frekuensi yang dipancarkan secara terus-menerus oleh ruang anomali gaib itu. Berlatihlah setiap malam untuk mematikan panca indera kasarmu dan hidupkanlah mata batinmu agar awas bersinar. Rasakan aliran prana murni yang perlahan menjalar dari telapak kakimu yang menginjak kuat bumi Nusantara. Kau tidak perlu menggali tanah, sebab bilik moksa tersebutlah yang kelak memeluk jiwamu. Begitu engkau pada akhirnya berhasil masuk ke dalam keadaan suci paripurna ini, perlahan ruang hampa yang ditakuti dan disalahpahami oleh dunia modern tersebut akan menampakkan wujud aslinya kepadamu. Tempat itu sama sekali bukanlah kekosongan sunyi yang gelap gulita, melainkan sebuah perpustakaan kosmik megah yang tiada batasnya. Di titik ini, dimensi ruang dan waktu duniawi akan melebur habis menjadi satu titik kekinian yang abadi. Segala teka-teki penciptaan, takdir alam semesta, dan rahasia asal mula leluhur terbentang amat jelas bagaikan cermin jernih. Maka ketahuilah bahwa kelak pada satu titik waktu yang telah dicatatkan dengan tinta emas oleh takdir sang penguasa langit, reaktor spiritual raksasa di pusat perut Gunung Padang ini akan dihidupkan kembali secara penuh. Kebangkitan ini tidak akan pernah diinisiasi oleh teknologi canggih masa kini, melainkan murni oleh kebangkitan kesadaran massal umat Nusantara yang akhirnya kembali kepada kodrat ilahinya. Saat momen teramat agung itu tiba, pilar energi cahaya suci akan membelah langit malam, menyapu habis aura duka,
dan memulai fajar kemanusiaan. Kini, keseluruhan rahasia agung tentang bilik moksa rahasia dan pusaran reaktor gaib Gunung Padang telah secara utuh kupercayakan kepadamu. Jadikanlah ini sebagai pusaka tersembunyi dan jagalah pengetahuan yang teramat luhur ini di dalam relung hatimu yang paling suci. Ingatlah selalu petuahku ini, jangan pernah biarkan peninggalan karuhun mulia dirusak oleh para cendekiawan buta. Tugas sejatimu bukanlah untuk menantang dunia fana dengan perdebatan kosong yang tiada arti, melainkan untuk mematangkan dirimu hingga engkau sungguh pantas menjadi kunci hidup. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.